Yesus yang selalu menopangku saat tiada harapan, Kaulah harapanku. Yesus yang selalu menopangku saat tiada harapan, Kaulah harapanku. Ku bersyukur. Pak Nugroho. Oh iya, Pak Nugroho. Tolong dihampiri Pak. Kenapa itu Pak Nugroho? Sik, Mas ya. Halo Pak Nu. Selamat pagi Pak Nu. Apa kabar Pak Nu? Pagi, Pak. Iya. Ini kok sendirian Pak Nu? Oke lah. Istri sama anak-anak di rumah. Oh. Sering pakai HP. Iya. Apa juga terdampak corona ya Pak Nu ya? Iya. Lagi tagihan nih. Iya. Istri tiap hari tagih. Oh begitu loh. Panci itu. Nggih. Tagih panci itu. Podo Pak. Aku tak perbareng rong bayar Pak. Berarti senasib nggih. Iki lho Pak ya. Sudah, tenang aja Pak Nu. Tuhan itu selalu memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Gitu, masih ingat? Pak Pendeta kan pernah bilang. Jadi begini, burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, mereka tidak akan kelaparan. Iya, mudah-mudahan lah Bu. Majelis itu majelis besok ini. Selamat pagi Pak Nu, Pak Budi. Selamat hari Minggu. Terus pundi kabaripun? Luar biasa. Saya luar biasa Pak Pendeta. Persiapan Natal dari pundi kabare? Oke, ini saya sudah dapat informasi dari panitia Natal. Oh iya. Ini rencana mereka mau mengadakan bakti sosial Pak. Oh gitu. Artinya mereka sudah mempersiapkan apa saja yang tidak dibagikan ke warga. Itu berupa paket sembako. Nanti dikasihkan ke warga yang warga gereja, juga warga di lingkungan gereja. Wah, itu bagus sekali. Cocok dengan tema dari PGI. Mereka menamakannya Emmanuel. Emmanuel itu kan Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan. Allah beserta dengan umatnya yang sudah percaya, itu diwujudkan dalam ibadah virtual karena ada corona. Dengan umatnya yang lain diwujudkan di dalam bakti sosial. Bakti sosial. Mohon maaf, ini akan melayani jemaat se-GKJW. Oh iya. Kita diberi kepercayaan. Luar biasa loh Pak. Minggu hari ini kita melayani warga seluruh GKJW. Ayo Pak Pendeta. Oh nggih. Jangan lupa pakai masker. Selamat beribadah. Mari melayani Pak Pendeta.
Shalom. Selamat pagi, salam Patunggilan. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat dan juga warga tamu dalam ibadah Minggu hari ini di GKJW Jemaat Ponorogo. Terkhususnya warga jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Ibadah Minggu kita tanggal 20 Desember 2020 dilayani oleh Pendeta Daru Prasongko SSI. Bahwa ibadah Minggu hari ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kami undang jemaat semua untuk berdiri. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Bersama-sama kita mempersiapkan hati dan diri kita dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita meyakini bahwa Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan, Ia akan datang kembali untuk mempersekutukan kita. Mari kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita naikkan pujian bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah kita sucikan masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun atas jemaat semuanya. Amin. Silakan. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuk pada Minggu Advent yang keempat. Minggu di mana kita diajak untuk bersama-sama mempersiapkan diri, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tema di dalam ibadah pada hari ini sesuai dari Majelis Agung, setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 91 bait 1 dan 2.
Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang makasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat yang kami nikmati hingga saat ini. Cinta kasih-Mu tidak pernah berhenti, mengalir bagaikan air yang turun dari gunung menyegarkan, memberikan semangat dan kekuatan kepada kami semuanya. Perkenankan ya Bapa, kami bersama-sama merendahkan hati kami, memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami. Kami menyadari banyak hal yang telah kami lakukan, yang seringkali tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami juga mohon kekuatan-Mu, agar kami dikuatkan dan dimampukan untuk merubah hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristiani, yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Demikian seru doa dan permohonan kami serahkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik dan maha murah, selalu menunggu kedatangan setiap anak-anaknya untuk memohon kekuatan, berkah, pengampunan daripadanya. Yakinlah Allah yang kita sembah itu telah memberikan pengampunan kepada kita semuanya. Untuk itu mari kita mendengar sabdanya dari Efesus 2 ayat 8 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman ini menjelaskan bahwa Tuhan selalu memberikan cinta kasih-Nya kepada setiap orang. Keselamatan yang kita terima oleh iman kepada Tuhan Yesus harus kita pelihara, kita wujudkan, dan kita nikmati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120 bait 1 dan 2. Di
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita menundukkan kepala sejenak dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan maksud dari firman-Mu. Dan kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam patunggilan. Dos pundi kabaripun? Tesih sehat. Dos pundi persiapan Natalipun? Sudah menyediakan hadiah khusus untuk Tuhan atau belum? Bapak Ibu, karena yang ulang tahun ini Tuhan Yesus, mungkin sebaiknya kita memberi hadiah khusus untuk dia. Seperti yang telah kita dengar
apa yang akan saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang harus saya persembahkan untuk gereja Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita diajak untuk mengenal lebih dalam lagi Maria, Ibu Yesus yang dipakai Tuhan sebagai sarana kehadiran Sang Juru Selamat. Bacaannya tadi sudah cetha sebenarnya, yang perlu kita pergumulkan lebih dalam lagi bagaimana Maria ini kok bisa itu menerima anugerah yang luar biasa dengan resiko itu, dengan resiko yang sangat luar biasa juga itu. Bapak Ibu, zaman dahulu kalau ada orang yang mengandung tanpa suami itu resikonya luar biasa, bahkan bisa dihukum mati atau dirajam karena ini melanggar hukum Taurat. Bagaimana kata teman-temannya, bagaimana kata orang tuanya, mertuanya, calon mertuanya, bagaimana kata Yusuf pacangannya. Ini yang menjadi pemikiran, yang menjadi sesuatu yang membebani Maria sebenarnya. Tetapi pergumulan yang dia alami dan dengan semangat dan kekuatan penghiburan yang diberikan oleh malaikat Jibril, akhirnya Maria menyadari, saya hamba Tuhan, terjadilah apa yang kau kehendaki. Bapak Ibu, dengan mengucapkan saya hamba Tuhan, terjadilah apa yang kau kehendaki, ini sebenarnya sangat luar biasa keputusan yang diambil oleh Maria. Dengan resiko yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan kematian pun dia sudah rela menerimanya. Ada kekuatan. Saya melihat ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri Maria yang terungkap, saya hamba Tuhan, terjadilah apa yang kau kehendaki. Hamba ini kalau zaman dahulu adalah budak itu, atau pelayan, orang yang menyerahkan hidupnya, hak kehidupannya kepada tuannya, sehingga mati hidupnya hamba ini terserah pada Tuan. Apa yang harus dilakukan ya sesuai dengan rencana dan kehendak tuannya. Kalau tuannya mengatakan A ya A, kalau Tuhan mengatakan kamu harus pergi ke sana ya pergi ke sana. Ini hamba. Nek basa Jawa abdi. Tetapi kalau hamba ini Bapak Ibu melakukan tugas panggilannya dengan ngresula, dengan terbeban oleh karena perintah-perintah, ini menjadi semacam kewajiban dan sangat memberatkan bagi hamba. Tetapi kalau dilakukan dengan penuh cinta kasih, dengan ketulusan, itu akan meringankan. Maria, menurut pergumulan saya, dia mengucapkan aku adalah hamba Tuhan, ini diucapkan dengan didasari oleh cinta kasih. Nah, cinta kasih inilah yang memampukan Maria untuk menanggung segala resiko yang akan ditanggungnya. Cinta inilah yang membuat Maria kuat dan mampu untuk menerima karya Tuhan yang begitu luar biasa. Cinta ini adalah energi kalau bahasa kita sekarang. Kekuatan dari Allah. Kekuatan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bapak Ibu dan saya sudah menerima kekuatan cinta kasih ini. Cuma kadang-kadang kekuatan ini jarang kita lakukan, kita wujudkan, kita pakai itu. Umpama senjata ini tidak pernah, jarang kita lakukan itu.
Ini kekuatan sebenarnya, energi yang positif yang mampu untuk mengalahkan, membongkar, bahkan menerobos segala penghalang yang menghalangi orang untuk berbuat baik. Ini adalah energi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Maria, dan dia mampu mengatakan, akulah hamba Tuhan, terjadilah apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesediaan Maria menjadi hamba Tuhan ini ternyata kalau kita lihat ceritanya, Allah tidak tinggal diam. Dia mendekati dan memberitahu kepada Yusuf, tunangannya, diberitahu bahwa itu rencana Allah. Akhirnya Yusuf menerima dan mengawini. Kalau kita baca terus, ternyata ada satu peristiwa cacah jiwa yang dilakukan oleh Herodes, sehingga Maria dan Yusuf harus pulang untuk cacah jiwa, dan itu menghindari cemoohan, ejaan, dan macam-macam yang mungkin dilakukan oleh teman-temannya, tetangganya, dan siapapun. Ada pertolongan Tuhan yang dilakukan, yang diwujudkan di dalam kehidupan Maria dan kehidupan Yusuf. Cinta atau kasih, ini kekuatan. Ini adalah energi positif yang kita miliki, yang dimiliki oleh Maria, yang mampu menerobos dan menghancurkan segala keegoisan, yang mampu menghancurkan keuntungan pribadi, yang mampu untuk melihat ke depan tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Allah untuk makhluk, seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Maria ini berdampak luar biasa kepada semua makhluk, termasuk kita, yang akhirnya kita bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kekuatan cinta yang sesungguhnya kita sudah memiliki. Kekuatan seorang hamba yang mencintai Tuhan, yang kesetiaannya bukan karena melakukan aturan, tetapi karena cinta. Dan cinta ini yang membuat kita seharusnya mampu untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan di mana saja. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, cinta ini mengandung kekuatan bergairah, kegembiraan. Kalau ada cinta dalam diri kita, harusnya ada kegembiraan, ada kesukacitaan, dan ini akan menyebar menjadi kekuatan yang mempengaruhi banyak orang. Yang sedih akan mendapatkan penghiburan, yang lemah mendapatkan kekuatan, karena ini adalah energi positif yang mempengaruhi banyak orang. Dalam cinta ada kesukacitaan, kegembiraan, ada gairah yang luar biasa untuk mempengaruhi orang sehingga banyak orang bisa mengalami kesukacitaan. Cinta kasih ini juga yang mampu mendekatkan Maria dengan Yusuf, mendekatkan Maria dengan Tuhan Allahnya, mendekatkan kita dengan Tuhan. Cinta inilah yang mendorong dan terus mendorong kita dekat dengan Tuhan, dan sekaligus mendorong kita untuk berkomitmen melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seumpama itu Maria ini hanya memahami dirinya sebagai budak, sebagai hamba yang tidak mampu melihat cinta kasih dan karya Allah yang begitu agung, Maria tidak akan mungkin dapat mengatakan, saya hambamu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Tetapi karena ada kekuatan, ada cinta yang memampukan dia untuk
menerima segala resiko yang akan terjadi. Hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita masuk pada Minggu Advent yang keempat. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kelahiran cinta kasih, hari kelahiran Juru Selamat yang setiap tahun kita rayakan dan kita peringati. Tetapi kadang-kadang dampaknya tidak begitu besar. Dampaknya tidak begitu besar. Mengapa? Karena dalam diri kita ini kekuatan cinta semakin hari tidak semakin kuat, tapi semakin merosot. Cinta ilahi yang telah kita terima, yang adalah kekuatan kasektenipun tiang Kristen, tidak semakin besar, tetapi justru semakin merosot. Situasi kondisi sekarang ini adalah situasi wabah corona. Tapi di samping itu adalah zaman yang serba canggih. Cinta kasih kita seharusnya semakin hari semakin kuat. Mampu melihat secara positif semua peristiwa kehidupan yang seringkali membuat kita menjadi orang yang terbeban. Banyak orang merasa bahwa virus corona ini membuat dirinya mengalami banyak hal yang membebani hidup dan kehidupannya. Pekerjaan, mungkin ada PHK, dan ada banyak hal. Tetapi kalau ada cinta dalam diri kita, kita bisa mampu melihat dari segi positifnya. Ini adalah karya Tuhan. Tuhan sedang merendah kehidupan umat manusia, dibentuk menjadi satu pribadi yang berkarakter. Tuhan sedang merendah kehidupan putra-putranya agar mampu menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan yang mungkin ke depan semakin hari semakin berat. Tuhan mengumpulkan keluarga-keluarga yang tadinya tercerai-berai oleh karena pekerjaan. Suaminya bekerja mulai pagi, istrinya juga mulai pagi. Istrinya pulang jam 4 sore, suaminya lembur sampai jam 10 malam. Tidak pernah bertemu. Anaknya tinggal dengan pembantu. Keluarga tercerai-berai oleh karena pekerjaan. Dan semakin hari semakin kuat. Kita melihat corona ini berkat yang luar biasa. Justru dengan corona ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Kita bisa bekerja dari rumah, kita bekerja, sekolah dengan online dan macam-macam, sehingga kita dibuat berkumpul kembali oleh Tuhan. Ada budaya-budaya baru yang muncul dalam kehidupan kita. Kita sedang dan selalu memperhatikan kesehatan. Protokol kesehatan selalu diserukan dan merubah kebiasaan. Banyak hal yang positif yang muncul, yang seringkali tenggelam dengan negatif, pemikiran negatif. Tetapi kalau sekali lagi ada kekuatan cinta, kita akan mampu melihat segala sesuatu itu dengan positif. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Minggu Advent adalah minggu penantian. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebenarnya kalau kita rasakan, Tuhan datang itu sudah yang pertama itu datang dalam bentuk manusia, lahir di kandang Bethlehem. Kemudian dia naik ke sorga, datang kembali dalam bentuk Roh Kudus. Nah, yang ketiga ini dia akan datang dalam kemuliaan
yang kita tunggu kapan kedatangannya, kita tidak tahu. Kita sedang menunggu, kita sedang menanti. Kadang-kadang menanti ini membosankan. Kalau Bapak Ibu menanti bis sendirian ya membosankan. Tetapi kalau menanti dengan ada temannya itu tidak membosankan. Apalagi teman ini teman yang sangat mencintai kita, malah tidak membosankan. Apalagi mereka yang ini saling mencintai tidak akan membosankan. Tuhan Allah membersamai Bapak Ibu dan saya. Dia selalu menyertai. Dia yang mencintai, menyertai kita di dalam penantian. Seharusnya kita tidak boleh bosan. Semakin banyak orang yang menemani, tidak akan bosan. Yang ada akan sukacita, kegembiraan, ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Untuk itu Bapak Ibu, masa Advent ini mari kita pakai untuk selalu bergembira menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kedatangannya kita enggak tahu, dengan cara memakai kekuatan cinta yang ada dalam diri kita dan bersama-sama Dia yang memberi cinta kepada kita dan bersama-sama dengan saudara dan teman untuk menanti kedatangan Dia yang kedua kali. Pasti tidak akan membosankan. Pasti kita akan bersuka cita. Mudah-mudahan renungan ini boleh menjadi semangat dan kekuatan kita, dan kita menyadari kalau Maria bisa, kalau Maria mampu mempergunakan kekuatan cintanya, pasti saya juga bisa. Pasti saya akan bisa mengatakan, Tuhan, aku hamba-Mu, terjadilah apa yang Kau kehendaki. Kita pasti bisa. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 446, bait pertama dan 2.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat di seluruh abad dan tempat, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan pada hari ini, terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Saudara kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kembali untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Seperti Maria, kami juga mohon kemampuan untuk dapat mengatakan kepada Engkau, aku adalah hamba-Mu. Terjadilah apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, sempurnakan renungan yang baru kami dengar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama berusaha untuk mewujudkan kebaikan dan cinta kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk selanjutnya perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohonkan berkat penyertaan di dalam usahanya mewujudkan kedamaian dan ketentraman.
Bapak Presiden, wakil, para menteri, para pejabat, setiap orang yang telah ditugasi untuk mengelola bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan berkat, kemampuan dan kebijaksanaan untuk dapat mewujudkan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian dan bertumbuh dengan baik menuju kesejahteraan bagi banyak orang. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kuasai kuasa kegelapan yang selalu mempengaruhi kehidupan umatmu, masyarakat Indonesia, dengan hal-hal yang tidak baik, supaya kami boleh bersama-sama merasakan ketenangan, kedamaian di dalam kami bekerja, di dalam kami bergaul, di dalam kami bersama-sama mewujudkan kehidupan di tengah masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah yang berusaha untuk mengatasi virus corona. Berkati Bapak dan berikan kekuatan, kemampuan. Kalau memang virus corona ini menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengingatkan kami semuanya, kiranya kami boleh disadarkan dan kami boleh berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Semakin mencintai kehidupan, semakin berpikir positif dan mewujudkan kehidupan yang baik dan benar, sehingga kami anak-anakmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan para medis yang berjuang untuk memerangi virus corona. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, menguasai, demikian juga keluarganya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas pelaksanaan pilkada yang telah berlangsung. Kami percaya semuanya ini adalah karya Tuhan di tengah bangsa kami. Untuk selanjutnya perkenankan kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang hari ini beribadah di jemaatnya masing-masing. Kami berdoa memohon berkat untuk mereka di dalam usahanya, pekerjaannya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Mungkin di antara saudara-saudara kami yang beribadah ada yang sedang sakit, ada yang sedang menghadapi permasalahan. Dari tempat ini kami berdoa untuk mereka, memohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menjamah mereka, sehingga mereka boleh menerima penyembuhan atas cinta kasih Tuhan kepada mereka semuanya. Yang bermasalah kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Majelis Agung yang selalu berusaha mewujudkan pelayanannya. Demikian juga majelis daerah yang mewujudkan pelayanannya, majelis jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkenan menyertai, memberikan kekuatan dan kemampuan di tengah wabah virus corona, tetap mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi warga jemaat. Terima kasih ya Bapa, perkenankan juga kami menyerahkan persembahan yang telah kami haturkan. Ini adalah tanda syukur dan cinta kami kepadamu Bapa. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan berkenan untuk memberkati. Untuk selanjutnya kami nanti akan undur dari hadapan-Mu yang Maha Kudus, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan di tengah perjalanan hingga sampai di rumah dengan keadaan selamat. Bagi kami yang beribadah di rumahnya masing-masing, kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan semuanya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita undur dari hadapan Tuhan, sekali lagi ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan yang berupa cinta kasih-Nya agar kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu mulai hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut hari Natal dan untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan bersama-sama mewujudkan cinta kasih. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 369 bait yang ketiga. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada jemaat semuanya untuk dimampukan mewujudkan kebaikan dan cinta kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin.